Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Hamzah dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik dan statistika yang diampu oleh dosen Dr. Andes Budi Antoro. Statistika, definisinya. Statistika adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Contohnya, statistik penduduk adalah kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah penduduk. Sedangkan statistik ekonomi adalah kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami penggunanya. Nah, di sini ada jenis-jenis statistika. Statistika dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif adalah statistika yang berkaitan dengan metode atau mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistika deskripsi mengacu pada bagaimana menata, menyajikan, dan menganalisis data yang dapat dilakukan, misalnya dengan menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar, deviasi, atau menggunakan cara lain, yaitu dengan membuat tabel distribusi, frekuensi, dan diagram atau grafik. Sedangkan statistika inferensia adalah statistika yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu polusi. Dengan demikian, dalam statistika inferensia, data yang diperoleh dilakukan generalisasi dari hal yang bersifat kecil atau khusus menjadi hal yang bersifat luas atau umum. Sini ada beberapa metode statistika. Ada dua jenis metode statistika. Pertama, statistika deskriptif, yaitu metode pengumpulan, peringkasan, dan penyajian data. Deskriptif itu bersifat memberi gambaran penyajian data meliputi pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian data. Contoh masalah statistika deskriptif itu bisa tabulasi data, diagram balok, diagram kue pie, dan box plot. Statistika inferensia, statistika induktif, inferential statistik, metode analisis, peramalan, pendugaan, dan penarikan kesimpulan. Inferential bersifat melakukan generalisasi, penarikan kesimpulan. Penafsiran data meliputi pendugaan, pengujian, dugaan, dan penarikan kesimpulan atau generalisasi. Contoh masalah statistika inferensia: pendugaan parameter, pengujian hipotesis, dan regresi linier. Populasi dan sampel. Di sini populasi adalah keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Populasi dan sampel mempunyai karakteristik yang dapat diukur atau dihitung. Karakteristik untuk populasi disebut parameter, sedangkan sampel disebut statistik. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi orang atau individu adalah keseluruhan orang atau individu, dapat pula berupa benda-benda yang menjadi objek perhatian. Populasi data adalah populasi yang terdiri atas keseluruhan karakteristik yang menjadi objek perhatian. Sampel juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampel orang atau individu dan sampel data. Sampel individu ini sampel yang terdiri dari orang-orang yang merupakan bagian dari populasinya yang menjadi objek perhatian. Sedangkan sampel data adalah sebagian karakteristik dari suatu populasi yang menjadi objek perhatian. Meskipun populasi merupakan gambaran yang ideal, tetapi sangat jarang penelitian dilakukan memakai populasi. Pada umumnya yang dipakai adalah sampel. Ada beberapa alasan mengapa penelitian dilakukan menggunakan sampel. Yang pertama, waktu yang diperlukan mengumpulkan data lebih singkat, biaya lebih murah, data yang diperoleh justru lebih akurat. Dengan statistika inferensia dapat dilakukan generalisasi.
Nah, di sini ada metodologi pemecahan masalah secara statistik. Langkah-langkahnya adalah pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang. Manajer atau staf riset pertama harus memahami dan mengidentifikasi masalah atau peluang yang dihadapi secara tepat. Informasi kuantitatif yang bermanfaat dalam hal mencakup data yang menggariskan sifat dan permasalahan, misalnya kurangnya produksi dan pesanan yang belum dipenuhi. Fakta tentang populasi perlu dipelajari dan juga dampak situasi terhadap sumber daya perusahaan seperti personilnya, material dan dana dan waktu. Yang kedua, mengumpulkan data yang tersedia. Data yang dikumpulkan harus benar, tepat waktu, selengkap mungkin dan relevan terhadap permasalahan yang ditelaah. Ketiga, mengumpulkan data orisinil yang baru. Dalam banyak hal, data yang diperlukan oleh analis tidak tersedia dari sumber-sumber lain, sehingga tidak ada alternatif bagi analisis kecuali mengumpulkannya sendiri. Yang keempat, mengklasifikasikan dan mengiktisarkan data. Setelah data dikumpulkan, data selanjutnya adalah mengorganisasikan atau mengelompokkan data itu untuk tujuan penelaahan. Nah, di sini yang kelima, maaf salah nomor. Yang kelima itu menjadikan data ikhtisar informasi yang penting dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran kuantitatif. Menyediakan sarana masalah, membantu mengidentifikasikan hubungan-hubungan yang membantu para analis menyajikan serta menomunikasikan butir-butir penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menganalisis data. Pihak yang memecahkan masalah harus menginterpretasikan hasil dan langkah-langkah sebelumnya, menggunakan ukuran deskriptif yang telah dihitung sebagai dasar untuk menarik kesimpulan secara statistik yang mungkin bernilai, dan menggunakan alat bantu statistik yang dapat membantu mencari kemungkinan rangkaian tindakan paling menarik. Sekian itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.